Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat Aroyan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita begitu banyak nikmat dan karunia. Salah satunya adalah nikmat kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menegaskan bahwa iman itu identik secara alami dengan tantangan. Ukuran keimanan seseorang seringkali terukur dengan seberapa besar tantangan dan seberapa kuat ia menghadapinya. Bahkan pembuktian iman seseorang pun juga dilakukan melalui ujian dan tantangan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah berfirman yang artinya, apakah manusia menyangka akan dibiarkan mengaku beriman tanpa diuji? Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah buktikan siapa di antara mereka yang beriman dan siapa yang berdusta. Lebih jauh lagi, jalan menuju surga ternyata tabiatnya harus melalui proses ujian dan tantangan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, apakah kamu mengira akan masuk surga? Padahal Allah belum mengetahui siapa di antara kalian berjuang dan siapa yang menyerah. Di ayat tersebut diterangkan dengan jelas bahwa perjuangan menghadapi tantangan hidup itu memerlukan kekuatan yang besar. Itulah kekuatan sabar. Sabar adalah fenomena kejiwaan yang solid agar seseorang mampu memenangkan dan menghadapi tantangan yang ada. Kesabaran itu bukanlah sikap yang lemah dan putus asa, tetapi merupakan sikap dan kemampuan untuk membentengi diri dari kemungkinan putus asa. Berbagai ayat dalam Al-Quran menegaskan urgensi sabar ini. Bahkan secara spesifik Al-Quran memerintahkan umat ini untuk mencari pertolongan Allah melalui sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bishabri wassholah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Lebih jauh lagi dalam surat Al-Ashr dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kesuksesan hidup itu ada 4, yaitu dengan iman, amal saleh, dan saling mengingatkan kebenaran dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Para ulama menyebutkan bahwa iman, amal saleh, dan wasiat kepada kebenaran hanya dimungkinkan jika dibangun di atas kesabaran. Sebagian ulama membagi kesabaran dalam 4 kategori: sabar menghadapi musibah hidup, sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, sabar dalam meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, dan sabar dalam menghadapi keindahan nafsu duniawi. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrus Sabar atau bulan kesabaran. Saat kita puasa, kita juga melatih keempat kategori kesabaran tadi. Yang pertama, puasa menahan lapar. Berarti puasa bagian dari sabar menghadapi musibah atau ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Yang kedua, puasa juga merupakan bagian dari sikap sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Orang yang sedang melaksanakan puasa hanya diketahui oleh Allah dan dirinya sendiri. Hanya orang yang sabar yang akan tetap melaksanakan ibadah puasa karena sikap ketaatannya untuk melaksanakan perintah Allah. Ada sebuah kisah dari seorang ustadz di sebuah pesantren yang menguji santrinya dengan menawarkan imbalan agar si santri tersebut mau membatalkan puasa. Mula-mula ditawarkan uang 100.000. Tentu saja pasti tidak mau. Kemudian dinaikkan menjadi 1 juta. Santri tersebut tetap tidak mau. Dan terakhir, sang ustadz menaikkan tawarannya dengan memberikan sebuah motor. Namun, santri tersebut tetap tidak mau.
Karena santri tersebut paham betul bahwa membatalkan puasa tanpa udzur syar'i, maka puasanya tidak akan dapat diganti. Puasa juga merupakan bagian dari sifat sabar dalam menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Puasa melatih kesabaran seorang mukmin dalam menjauhi hal-hal yang haram. Bahkan latihannya ketika dia sedang puasa juga harus meninggalkan hal-hal yang halal yang dapat membatalkan puasa seorang mukmin. Yang keempat, puasa juga merupakan bagian dari kesabaran menghadapi hawa nafsu. Seorang yang berpuasa harus berlatih menahan hawa nafsunya karena semua ada prosesnya. Dia juga berlatih bahwa untuk urusan dunia dia harus melihat ke bawah, melihat kepada orang-orang yang kekurangan, bukan melihat atas yang tidak akan habisnya untuk dikejar. Bapak Ibu, sahabat orang yang dimuliakan Allah, semoga puasa yang kita lakukan kali ini mampu membangun jiwa kesabaran kita, sehingga kita semakin siap menghadapi tantangan hidup dan meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.